Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengkaitkan struktur dan fungsi pada organ sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan sistem organ yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan merupakan proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi adalah reaksi kimianya atau proses metabolisme tubuh yang menggunakan glukosa dan oksigen dan juga menghasilkan energi dan karbon dioksida. Udara masuk ke dalam tubuh melalui organ-organ pada sistem pernapasan. Nah, di antaranya yang pertama adalah organ hidung. Kemudian dari hidung ke faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Organ pada sistem pernapasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan alat pernapasan yang paling luar, pernapasan terluar, yang mempunyai dua lubang yang dibatasi oleh sekat dan dilengkapi oleh sel-sel atau saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, kemudian rambut-rambut halus atau yang dinamakan dengan silia, dan selaput lendir. Nah, fungsi organ hidung yang pertama untuk menyesuaikan suhu udara, kemudian yang kedua untuk melembabkan udara, kemudian sebagai indera penciuman, dan sebagai menyaring kotoran yang masuk seperti debu, kemudian kotoran, dan lain-lain. Nah, kemudian organ pernapasan yang kedua adalah faring. Nah, faring merupakan daerah percabangan menuju ke rongga hidung, kemudian ke esofagus, dan ke trakea. Nah, di dalam faring ini terdapat epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, kemudian yang ketiga adalah laring. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Nah, kemudian yang keempat adalah trakea. Nah, trakea merupakan batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan yang terletak di depan esofagus. Nah, trakea ini dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir yang berfungsi untuk mencegah udara kotor yang tidak tersaring oleh hidung untuk masuk ke paru-paru. Nah, kemudian yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan yang terletak di bagian dalam rongga dada. Nah, paru-paru ini dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limpa yang dinamakan dengan pleura. Nah, pleura yang terletak di bagian dalam disebut dengan pleura visceralis atau pleura paru-paru, sedangkan pleura yang terletak di bagian luar disebut dengan pleura parietalis atau pleura rongga dada. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah paru-paru bagian kanan. Nah, paru-paru bagian kanan ini terdiri dari 3 lobus, kemudian 3 bronkeolus, dan 3 kelompok alveolus. Sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 lobus, kemudian 2 bronkeolus, dan 2 kelompok alveolus. Nah, bronkus merupakan percabangan yang terletak di bagian dada yang tersusun atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus kemudian mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkeolus. Kemudian bronkeolus bercabang lagi dengan membentuk saluran yang lebih halus dan kemudian berakhir pada gelembung paru-paru sehingga disebut dengan alveolus. Di dalam paru-paru terdapat sekitar 300 juta alveolus. Alveolus ini merupakan dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Nah, alveolus ini merupakan tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida secara difusi.